Bismillahirrahmanirrahim. Ujian ini tentang meneladani kisah ibunda para imam besar Islam ya. Ada sekitar 4 kisah di sini, 4 kisah. Berikut juga tentang hikmah dan pelajarannya. Yang pertama, kenapa memilih kisah bunda, kisah ibu, kisah perempuan? Karena perempuan sebagai madrasah pertama ya. Sekolah pertama, pendidik pertama untuk putra-putrinya. Jika perempuan itu baik, maka baiklah keluarganya, baik masyarakatnya, baik pula negaranya. Yang memiliki peran besar dalam mendidik dan mengawasi anak juga adalah seorang perempuan. Maka dari itu, ada contoh ideal yang harus kita jadikan panutan, jadikan sandaran. Bagaimana harus merawat putra-putri kita, seperti apa idealnya. Atau bagaimana kita harus menjadi perempuan, ada sosok yang harus kita jadikan patokan. Nah, salah satunya sosok contoh yang paling ideal adalah Ummul Mukminin kita, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Beliau adalah wanita paling istimewa yang mendampingi hidup Rasulullah dari mulai awal beliau berdakwah sampai akhirnya dakwah beliau menjadi sangat sukses. Itu semua bantuan dari Khadijah. Nah, Khadijah ini dia sudah mandiri dalam finansial, mandiri dalam segala aspek. Begitu pula akhlaknya, sampai beliau dijuluki sebagai At-Tahirah, perempuan suci. Nah, untuk lebih banyak lagi kisahnya, ada kisah-kisah para ibunda-ibunda ulama. Di balik anak yang sukses pasti ada pendidikan ibu yang luar biasa di baliknya. Jadi kita harus membaca kisah hidup para ulama, para pembimbing umat dan masyarakat. Kita harus menyaksikan bagaimana ibu mereka mendidik dan menanamkan karakter mulia kepada mereka. Karena peranan ibu sangat dibutuhkan. Kalau agamanya baik, akidahnya baik, insya Allah akan terciptanya generasi yang sangat baik. Generasi yang tidak terombang-ambing oleh prinsip. Generasi yang tidak mengikuti aliran zaman, tapi generasi yang tetap teguh dalam keimanan. Nah, untuk itu beberapa kisahnya mari kita simak ya. Yang pertama adalah kegigihan ibunda Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu, atau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menjadi yatim di usia yang masih kecil. Jadi ayahnya sudah wafat saat beliau masih muda. Ibunya yang membesarkan, mendidik, dan memperhatikan semua kebutuhan pendidikannya. Sampai-sampai saat Muhammad bin Idris ini waktu masih kecil dihijrahkan dari Gaza menuju Mekah. Dan di Mekah mempelajari Al-Quran hingga berhasil menghafalkan Al-Quran di usia 7 tahun. Kemudian ibunya yang mengirimkannya ke pedesaan. Jadi bukan carikan dia pergi ke kota-kota besar untuk mencari ilmu-ilmu yang terkenal atau apa, tapi dimasukkan ke pedesaan dulu supaya beliau lancar bahasa Arabnya murni. Nah, jadi beliau bisa tertata dan fasih sehingga beliau bisa gampang memahami hadis, memahami Al-Quran, karena bahasa Arabnya sudah tertata, bahasa Arab yang murni. Kemudian setelah itu ibunya memperhatikannya agar bisa berkuda dan memanah. Jadilah dia sebagai pemanah yang ulung. Jadi selain ilmu agama, juga untuk ketangkasan fisik juga, karena Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki. Jadi pendidikan juga harus sesuai porsinya. Bagaimana pendidikan anak laki-laki, bagaimana pendidikan anak perempuan. Kemudian yang selanjutnya adalah di usia 15 tahun, Imam Syafi'i sudah diizinkan Imam Malik untuk berfatwa. Hal itu tidak terlepas dari ibunya yang merupakan seorang muslimah yang cerdas dalam pelajaran ilmu agama. Jadi ibunya juga cerdas, karena bagaimanapun seorang anak, kecerdasannya pasti menurun dari seorang ibu. Itu pelajaran yang pernah anak dapatkan. Bagaimanapun ayahnya, kalau ibunya baik, insya Allah anaknya akan baik. Kemudian Imam Syafi'i itu bercerita pada masa kecilnya, aku adalah seorang anak yatim, ibukulah yang mengasuhku. Namun ia tidak memiliki biaya untuk pendidikanku.
Aku menghafal Al-Quran saat 7 tahun dan menghafal kitab Al-Muwatta saat berusia 10 tahun. Setelah menyempurnakan hafalan Al-Quranku, aku masuk ke masjid, duduk di majelis para ulama. Kuhafalkan hadis atau suatu permasalahan. Keadaan kami di masyarakat berbeda. Aku tidak memiliki uang untuk membeli kertas, aku pun menjadikan tulang sebagai tempat menulis. Walaupun memiliki keterbatasan materi, Ibu Imam Syafi'i tetap memberi perhatian luar biasa terhadap pendidikan anaknya. Di mana ada imam besar, di situ Imam Syafi'i akan diantarkan. Itulah kegiatan Ibunda Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i bisa menjadi seorang ulama mazhab yang sangat terkenal, yang fatwanya banyak dipakai. Kemudian kitabnya pun sangat terkenal, dan kitab itu dipersembahkan untuk ibundanya tercinta. Yang kedua adalah perjuangan ibunda Imam Ahmad bin Hanbal. Ibu Imam Ahmad bernama Sofiyah binti Maimunah binti Abdul Malik. Ayahnya wafat di usia muda, 30 tahun. Ibunya pun menjanda dan enggan menikah lagi, walaupun usianya belum mencapai 30 tahun. Pokoknya ibunya Imam Hanbal ini hanya ingin fokus pada Imam Hanbal saja, tidak ingin fokus pada hal-hal lainnya. Nah, dari buah usahanya itu, kita tahu sekarang Imam Ahmad bin Hanbal menjadi seorang imam besar, imam yang ada mazhabnya, imam mazhab. Beliau imam mazhab, kemudian beliau juga sebagai seorang ilmu hadis, ulama hadis, yang kitabnya juga menjadi kitab yang sangat terkenal dan menjadi rujukan banyak ulama-ulama hadis. Semoga Allah merahmati Ibunda Imam bin Hanbal. Kemudian kisah yang ketiga adalah potongan kisah dari Ibunda Imam Bukhari. Inilah pendidikan terbaik ala Ibunda Imam Bukhari. Imam Bukhari ini juga beliau seorang yatim. 3 kisah yang sudah kita bahas adalah para yatim ya. Ibunya lah yang mengasuhnya. Jadi ibunya yang mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik. Pokoknya pendidikannya yang terbaik, mengurus keperluannya, mendoakannya, memotivasinya untuk belajar dan berbuat baik. Sehingga saat Bukhari ini berusia 16 tahun, ibunya mengajak Imam Bukhari untuk bersafar ke Mekah, kemudian meninggalkannya di negeri haram tersebut. Tujuannya adalah sang anak supaya bisa menimba ilmu kepada para ulama di Mekah. Dari hasil bimbingan dan perhatian ibunya, jadilah Imam Bukhari seperti yang kita terkenal saat ini. Seorang ulama yang gurunya pernah mengatakan, tidak ada orang yang lebih hebat darinya dalam ilmu hadis. Bahkan, buku Imam Bukhari ini menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran. Buku hadis Imam Bukhari yang ditulis hadisnya semua sahih, itu semua berkat didikan dari ibundanya. Pendidikan yang terbaik yang diberikan untuk Imam Bukhari. Kemudian, ini yang tidak kalah penting di samping pendidikan, ada kekuatan doa. Ini kita ambil potongan kisah dari kekuatan doa Ibunda Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi setelah subuh itu, Ibunda Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah mengizinkan Muhammad Al-Fatih untuk tidur lagi. Dia harus langsung belajar setelah sholat subuh. Pokoknya Muhammad Al-Fatih ini harus belajar. Yang pertama itu adalah belajar tentang geografi, garis batas wilayah Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang penakluk Konstantinopel. Dan itu adalah doa yang ibundanya panjatkan. Sampai Rasulullah SAW itu bersabda, engkau wahai Muhammad akan membebaskan ibundanya Muhammad Al-Fatih yang berkata, engkau wahai Muhammad akan membebaskan wilayah ini. Namamu adalah Muhammad sebagaimana sabda Rasulullah. Muhammad kecil pun bertanya, bagaimana aku bisa membebaskan wilayah besar itu, wahai ibu? Ibunya berkata, dengan Al-Quran yang pertama, dengan kekuatan, persenjataan, dan mencintai manusia, jawabnya. Jadi ibunya itu terus berdoa, menunjukkan sambil dia mengajarkan ini garis batas Konstantinopel, kamu harus menaklukkan ini, sehingga terijabahlah doa dari Ibunda Sultan Muhammad Al-Fatih. Itulah ibu
dari Sultan Muhammad Al-Fatih, mendidik anaknya di waktu berkah di pagi hari. Pokoknya pagi hari tidak boleh tidur. Karena anak-anak dan penelitian juga banyak membuktikan bahwa pagi hari itu setelah subuh otak sangat bagus ketika diajak untuk berpikir. Jadi tidak disarankan untuk tidur setelah subuh. Berbagai cara ya, pasti berbagai cara untuk membujuk anak. Dari Ibunda Sultan Muhammad Al-Fatih ini pasti menggunakan berbagai cara supaya menarik perhatian anaknya mau belajar, tidak memilih untuk tidur, memotivasinya dengan segala sesuatu yang besar, dengan dasarnya yang pasti adalah dengan dasar agama, dengan dasar kasih sayang, bukan dengan spirit penjajahan kayak kamu harus melakukan itu supaya kamu bisa menjajah negara itu. Tidak, tapi selalu patokannya adalah kamu harus melakukan itu untuk kejayaan Islam, sebagaimana sabdanya Rasulullah. Itulah kekuatan dari sebuah doa, sehingga bisa ditaklukkanlah Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian hikmah dan pelajaran. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah-kisah di atas, yang pertama adalah menjadikan ilmu agama sebagai ilmu utama yang harus dipelajari. Ilmu agama itu tetap yang utama. Anak-anak wajib, anak-anak sedini mungkin harus belajar ilmu agama, karena barang siapa yang belajar ilmu agama, maka dia adalah orang yang beruntung. Karena yang belajar ilmu agama adalah pilihan Allah. Allah yang memilih mereka untuk belajar. Kalau Allah tidak pilih, tidak mungkin digerakkan hatinya untuk belajar. Kemudian yang pelajaran yang kedua adalah ridho melepas anak pergi jauh demi pendidikan. Jadi seperti kisah bunda-bunda tadi, diantarkan anaknya, diantarkan dari Gaza ke Mekah, dari Bukhara ke Mekah, mereka semuanya untuk belajar, ditinggalkan di Mekah, ditinggalkan di majelis-majelis para ulama, biarkan mereka belajar, biarkan mereka jauh, supaya mereka bisa paham, bisa fokus untuk belajar tanpa ada rasa takut jauh dari orang tua, takut tidak bisa mandiri, dan sebagainya. Jadi kuncinya adalah orang tuanya ridho untuk melepaskan anaknya demi pendidikannya. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan pelajaran kepada anak di waktu-waktu terbaik. Jadi mengajarkan pelajaran pun ada waktu terbaiknya. Misalkan seperti tadi subuh atau sore hari, dengan cara-cara yang baik juga, cara yang baik, cara yang menyenangkan. Bagaimana menarik perhatian anak supaya mau belajar. Terus kemudian pelajaran yang keempat adalah yang paling utama, mendoakan anak dan menitipkan anak lewat doa untuk menjadi penjaga agama Allah. Jadi doa itu yang utama. Doakan anak-anak supaya menjadi penolong agama Allah. Mereka belajar untuk menolong agama Allah. Dan kita harus percaya kepada Allah bahwa apa yang menjadi milik Allah pasti akan dijaga. Siapa yang belajar agama pasti dia akan dijaga oleh Allah. Harus diyakini dengan doa itu. Seperti ibunda-ibunda di atas, mereka benar-benar menitipkan putra-putranya kepada Allah. Dari Gaza ke Mekah, dari Bukhara ke Mekah, tinggal saja, pokoknya percaya Allah yang akan menjaga. Kemudian yang kelima, yang terakhir, menanamkan sikap disiplin sejak dini. Jadi kalau bangun pagi habis sholat subuh, tidak tidur lagi, langsung diajarkan pelajaran-pelajaran, disusun jadwal-jadwalnya, jam segini ini, jam segini ini, jam segini. Nah, jadi sudah sangat tertata. Seperti juga dari kisahnya Imam Bukhari, dari kisahnya Imam Syafi'i, umur segini harus Al-Quran, umur segini setelah belajar Al-Quran, nanti belajar ilmu ini, setelah ini harus belajar ilmu ini. Jadi disiplin dan sudah tertata, terplanning. Setelah ini belajar apa, setelah ini belajar apa. Nah, mungkin demikian dari kisah para ulama ini. Cukup, Ustazah?